Shalom, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kerajaan Allah. Pemahaman tentang kerajaan Allah. Perlu kita pahami, dalam Alkitab, kerajaan Allah dibahas secara umum maupun secara khusus. Kerajaan Allah secara umum bisa berarti seluruh dunia ini adalah wilayah kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah secara khusus, itu terbagi dua lagi. Dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, yang diberitakan oleh para nabi, kerajaan Allah yang diberitakan itu bersifat nasionalis. Sama-sama bilang nasionalis. Jadi para nabi perjanjian lama ketika memberitakan tentang kerajaan Allah itu sifatnya sangat nasionalis. Sehingga yang ada dalam pikiran mereka atau setidaknya wahyu yang mereka dapatkan dari Tuhan yang terbatas untuk mereka saat itu adalah mengenai kerajaan fisik di bumi. Jadi kerajaan Allah yang diberitakan dalam perjanjian lama adalah kerajaan Allah secara fisik di bumi. Kemudian kerajaan Allah itu dipahami oleh orang Yahudi sebagai pemulihan kerajaan Yahudi di Palestina nanti yang berpusat di Yerusalem. Sebab mereka menyelidiki kitab perjanjian lama dan menemukan bahwa Allah berjanji bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja yang memerintah Israel selama-lamanya dan kerajaannya tidak tergoncangkan. Dan pemahaman orang Yahudi saat itu bahkan sampai saat ini, kerajaan Allah yang akan datang itu adalah pemulihan kerajaan Yahudi, kalau sekarang berarti Israel, di tanah Palestina yang berpusat di Yerusalem. Sehingga sampai saat ini kita mendengar mereka gencar membangun bait suci ketiga sebagai persiapan pemulihan kerajaan Israel itu. Pertanyaannya, siapakah keturunan Daudnya? Itu yang mereka nantikan. Mesias yang akan datang. Jadi perjanjian lama itu tidak salah. Hanya interpretasi dari atau penafsiran orang Yahudi tentang perjanjian lama itu sangat sempit karena memang Allah menubuatkan kepada nabi-nabi perjanjian lama wahyunya sebatas itu saja. Namun ternyata wahyu dalam perjanjian lama itu atau nubuatan berita yang Allah berikan kepada para nabi dalam perjanjian lama itu sebenarnya mengandung makna yang luas. Makna yang luas inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam beritanya. Kalau kita melihat inti berita Tuhan Yesus waktu hidup di bumi ini, tema intinya adalah tentang kerajaan Allah. Kalau kita lihat Matius 4 ayat 23, mari kita baca di sini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi kalau saudara menanyakan apakah tema inti dari berita yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil, maka kita menyimpulkan tema intinya adalah tentang kerajaan Allah. Jadi kalau tadi dalam perjanjian lama, kerajaan Allah bersifat nasionalis yang diberitakan para nabi, kalau dalam perjanjian baru, kerajaan Allah lebih bersifat universal, sama-sama katakan universal. Ini adalah kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Nah, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul ini adalah kerajaan rohani di bumi ini dan kerajaan Allah secara fisik di langit baru, bumi baru. Jadi, saudara bisa melihat perbedaannya. Maaf, tulisannya kecil karena saya ingin jadi satu slide supaya saudara bisa lihat mind map-nya. Jadi, saudara bisa lihat kerajaan fisik di bumi itu tidak salah dalam perjanjian lama. Tetapi kemudian Tuhan Yesus jelaskan bahwa secara fisik di bumi itu adalah di langit baru, bumi baru. Yang dijelaskan juga oleh para rasul. Dan kerajaan Allah yang ada saat ini sejak datangnya Tuhan Yesus di mana pemerintahan ada di atas bahunya, kata kitab Yesaya, itu adalah kerajaan rohani. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah,
Kalau dalam perjanjian lama, karena nabi-nabi itu bersifat sangat nasionalis, maka mereka berpikir yang akan memerintah, yang akan menduduki tempat-tempat tertinggi dalam kerajaan Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang non-Yahudi itu hanya datang untuk mempersembahkan upeti, karena kerajaan Sang Mesias itu akan menguasai seluruh bumi dan pusatnya di Yerusalem. Nah, berbeda dengan konsep kerajaan Allah dalam perjanjian baru yang bersifat universal, bahwa semua bangsa bisa menjadi warga kerajaan Allah, bukan cuma warga, kalau warga seluruhnya, tapi menjadi keluarga kerajaan Allah yang memerintah bersama Kristus di langit baru bumi baru. Itu bedanya. Kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal 2, mari kita lihat Efesus pasal 2. Sebenarnya ada banyak ayat yang lain, saya memilih Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, kalau saudara baca sampai pasal 3 ayat 13, itu jelas bahwa orang non-Yahudi pun menjadi warga kerajaan Allah, atau dimasukkan dalam konsep Israel, warga Israel. Nah, apakah memang lazim perluasan nubuatan dari perjanjian lama ke perjanjian baru maknanya? Misalnya kalau nabi perjanjian lama itu menubuatkan soal kerajaan Allah bersifat nasionalis, artinya untuk orang Israel saja. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus dan para rasul memberitakan kerajaan Allah itu untuk semua bangsa. Nah, ternyata bukan hanya soal kerajaan ini yang diperluas nubuatannya. Kita melihat contoh nubuatan-nubuatan atau hal-hal, poin-poin yang diperluas dalam perjanjian baru yang berasal dari perjanjian lama. Misalnya, soal keturunan Abraham. Kalau dalam perjanjian lama jelas keturunan Abraham adalah secara fisik berasal dari darah Abraham. Keturunan Abraham itu wajib disunat secara fisik. Tetapi perjanjian baru memberitakan bahwa orang Yahudi sejati atau keturunan Abraham itu bukan soal sunat lahiriah, tapi sunat rohani. Mari kita baca Roma pasal 2. Ini saya sedang mengajak saudara untuk melihat konsep yang diperluas. Dengan begitu kita mendapat perbandingan bahwa konsep kerajaan Allah dalam perjanjian lama diperluas dalam perjanjian baru. Saudara bisa tangkap apa yang saya kehendaki untuk saudara mengerti? Roma 2 ayat 28 sampai 29. Mari kita membacanya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Itu konsep orang Yahudi keturunan Abraham. Sekarang kita melihat konsep umat perjanjian juga yang sekarang mencakup bangsa non-Yahudi. Tadi kita sudah baca salah satu ayatnya di Efesus. Nanti saudara bisa baca ayat lainnya di Roma 9 ayat 24, 26. Jadi keturunan Abraham, umat perjanjian, lalu istilah bait suci. Kalau dalam perjanjian lama, bait suci itu jelas bangunan bait sucinya. Tetapi dalam perjanjian baru, bait suci itu dikatakan 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Itu konsep yang diperluas. Dan kalau kita mau lihat perjanjian baru, bait suci itu digantikan oleh gereja lokal. Tetapi kita tahu bersama bahwa gereja lokal itu bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya. Jadi berbeda. Satu bait suci di Yerusalem menjadi banyak gereja lokal di jemaat-jemaat seperti dalam kitab Wahyu. Lalu bukan hanya gereja lokalnya, jemaatnya secara kumpulan, tetapi bait sucinya juga berarti individu-individu di dalamnya. Bisa nangkap sampai sini? Jadi itu konsep yang diperluas. Kemudian konsep yang diperluas dari perjanjian lama, istilah Israel. Israel itu jelas orang Yahudi, keturunan Yakub, Israel, Abraham, Ishak, Yakub.
Nah, tetapi kemudian istilah Israel dalam perjanjian baru berkembang menjadi keseluruhan umat Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi umat pilihan bukan hanya bangsa Israel secara jasmani, tetapi seluruh orang percaya di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan memahami bahwa ada perluasan konsep dalam perjanjian lama di perjanjian baru, maka kita bisa memahami bahwa kerajaan Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu diperluas konsepnya oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Sehingga kalau kita bahas tentang kerajaan Allah, maka kita tidak bicara kerajaan Allah yang secara fisik akan didirikan di Yerusalem nanti. Karena ada aliran teologi dalam kekristenan yang mempercayai bahwa kerajaan 1000 tahun dalam kitab Wahyu itu adalah kerajaan Allah yang akan digenapi saat kedatangan Tuhan di Yerusalem nanti. Nah, itu tidak seperti itu. Itulah sebabnya kita perlu memahami ada perluasan konsep dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Oke, itu hal pertama yang perlu saya sampaikan. Saudara dapat sesuatu, amin?